Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi TIO berkaitan dengan materi matematika geometri. Nah, jadi matematika geometri itu adalah matematika yang terkait dengan materi geometri, meliputi bangun datar, bangun ruang, garis, dan sudut. Soal biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita atau soal bergambar. Untuk dapat menyelesaikan soal-soal ini, kita harus paham tentang konsep atau rumus geometri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rumus-rumusnya. Saya tidak minta teman-teman untuk menghafal, tetapi biasakan digunakan dalam melakukan atau mengerjakan latihan. Semakin banyak mengerjakan latihan, maka rumus itu akan secara otomatis dihafal dan itu biasanya akan tersimpan secara lebih lama ya dibandingkan kalau kita kurang mengerjakan latihan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama bangun datar. Jadi bangun datar itu kita awali dari persegi. Jadi persegi itu punya 4 sisi sama panjang yang seperti ini. Ya, sisi sama panjang. Nah, kelilingnya tentu 4 kali sisi ya, 4 kali sisi karena ini sama panjang. Sedangkan luasnya langsung saja sisi dikali sisi, yang ini dikali yang ini. Oke, ini tidak ada masalah ya. Jelas. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan persegi panjang. Persegi panjang ya sama dengan persegi, cuma sisinya itu tidak sama panjang. Jadi ada yang lebih panjang, biasa disebut panjang, simbolnya adalah biasa P ya. Sedangkan lebar yang lebih pendek ini itu biasa simbolnya adalah L ya. Jadi kelilingnya itu adalah karena L-nya 2 kali L, sedangkan panjangnya 2 kali juga berarti nah ini sebenarnya kelilingnya itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ini bisa saya tulis 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, sedangkan luasnya langsung saja ya, panjang dikali lebar. Nah, belah ketupat. Oke, belah ketupat yang ini seperti ini gambarnya. Jadi mirip layang-layang, cuma bedanya sisinya itu sama panjang. Sisinya sama panjang, cuma diagonalnya yang berbeda. Nah, jadi AC itu disebut diagonal. Yang ini juga ini diagonalnya ya, ini diagonalnya. Ini juga diagonalnya, itu sama diagonalnya ya. Ini sama diagonalnya. Ini juga ini diagonalnya, ini garis lurus ya, ini juga diagonalnya. Ya, sama diagonalnya. Nah, kalau yang belah ketupat itu berbeda diagonalnya, meskipun sisinya sama. Nah, jadi kalau diagonal pertama ini diagonal pertama nih, sedangkan diagonal kedua yang ini. Nah, untuk mencari keliling yang ini, berarti tentu AB yang ini dijumlahkan dengan yang ini, kemudian dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan ini. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, itu adalah kelilingnya. Nah, kalau luasnya itu sama dengan rumusnya 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi 1/2 kali AC atau diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Yang ini ya. Jadi, bedakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke layang-layang. Oke. Nah, kalau layang-layang seperti ini bentuknya. Nah, sebenarnya kalau mirip dengan belah ketupat, cuma kalau layang-layang sisinya itu tidak sama panjang. Jadi sisi yang di sebelah sini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, itu membentuk layang-layang. Tapi diagonalnya tetap sama. Jadi ambil garis tengahnya. Jadi kalau untuk ini AC yang ini itu diagonal 1, sedangkan yang ini yang lebih panjang itu diagonal 2.
Nah, kalau mencari kelilingnya, berarti tinggal jumlahkan A AB yang ini ditambah BC yang ini ditambah CD ditambah AD. Nah, teman-teman ingat ya, untuk untuk bola ketupat dan layang-layang biasanya kan misalnya ini nih. Misalnya ini layang-layang. Nah, biasanya yang diketahui itu bagian tengahnya. Jadi biasanya misalnya ini diketahui A, yang ini diketahui B, yang ini diketahui C. Nah, tidak diketahui berapa yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, gimana cara mencarinya? Ya, gampang ya, tinggal kita menggunakan rumus Pitagoras. Berarti kalau kita mau mencari yang ini, misalnya ini X, berarti X kuadrat sama dengan Pitagoras ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dapat X. Nah, kalau ini X, otomatis ini juga X ya. Nah, sekarang kita mau cari ini, misalnya Y. Berapa Y-nya? Berarti Y-nya itu Y kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau ini Y, berarti ini juga adalah Y. Nah, seperti itu. Sama juga dengan bola ketupat. Nah, ya, kan bola ketupat. Anggaplah gambar saya ini bola ketupat. Meskipun, ini kok mirip layang-layang ya. Layang-layang, maaf ya. Ini anggap saja ini bola ketupat. Nah, kalau bola ketupat itu, ini kan sama semua nih sisinya. Jadi cukup cari satu. Jadi kalau yang diketahui, jadi ini saya ambil bentuknya seperti ini. Misalnya ini A, tentu ini juga adalah A ya. Berarti berapa X-nya? Langsung saja, X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 2 kali A kuadrat. Iya kan? Nah, nanti dapat X-nya. Dapat yang ini. Berarti ini juga X, ini juga X, ini juga X. Oke, jelas ya? Nah, sekarang masih bangun datar. Jajar genjang. Nah, ini jajar genjang nih. Jadi jajar genjang yang ini adalah alasnya. Alasnya ini di sini disimbolkan P. Kemudian ini adalah tingginya. Ini tingginya. Hati-hati, ini bukan tingginya ya. Tinggi itu selalu tegak lurus. Ya, itu tingginya. Ini bukan tingginya. Nah, untuk mencari kelilingnya, ya tinggal kita jumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Oke, jelasnya. Sedangkan kalau kita mau cari luas, jangan langsung alas dikali yang ini. Salah, tapi harus alasnya dikali tingginya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diketahui itu tingginya? Tidak diketahui tingginya. Bagaimana caranya mencari? Ya, gampang ya. Biasanya kalau misalnya diketahui ini adalah 10. Nah, terus di soal dia tuliskan ini adalah 5. Nah, berapa tingginya? Berarti T kuadrat sama dengan sisi miring 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti T-nya sama dengan akar 100 dikurang 25. Nah, berarti berapa ini? Akar 75. Ini angkanya jelek ya. Tapi untuk soal-soal itu angkanya pasti bagus. Dapat dicari akarnya, ya. Jadi itu ya. Jadi hati-hati di sini, tinggi. Jangan langsung ini, tapi yang ini. Nah, sekarang kita melangkah ke trapesium. Nah, trapesium seperti ini bentuknya. Jadi yang ini adalah sisi alas atau sisi bawah, yang ini adalah sisi atas. Oke. Ini tidak sama panjang ya, tidak sama panjang. Ini tingginya. Ini tingginya yang ke atas. Bukan ini tingginya ya, hati-hati. Bukan ini. Nah, kalau kelilingnya tentu saja ya tinggal AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau AD. Oke, ini gampang ya.
Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Cara mencari luasnya, jumlahkan dulu nih sisi alas dengan sisi atas. Nah, baru kita kali tinggi dibagi 2. Nah, itulah tingginya. Jadi kalau misalnya ini 10, ini 5 yang di atas, berarti 10 ditambah 5 dibagi 2 dikali tinggi. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak diketahui tingginya, tapi diketahui ini misalnya. Misalnya, oke, ini sering sekali muncul ya. Dan kadangkala kita tidak hati-hati. Misalnya saya kasih di sini, ini 4, ini 8, ini misalnya 3. Nah, berapa T-nya? Kan kalau mau cari luas harus tahu T-nya dulu kan? Nah, caranya adalah cari T-nya menggunakan rumus Pitagoras. Berarti teman-teman harus cari berapa panjangnya ini. Ini adalah X. Gimana cara mencarinya? Nah, ini dari sini ke sini berapa? Kan lurus, berarti 4 kan? Berarti ini adalah 4. Sisanya berapa? Berarti 8 kurang 4, sisanya 4. Berarti ini ditambah ini sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berarti kalau ini saja, berarti 4 bagi 2. Nah, jawabannya adalah 2. Nah, jadi ini adalah 2. Berarti tingginya adalah 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini pangkat 2. Ingat, kalau mencari sisi miring ini positif. Tapi kalau bukan sisi miring dicari ini negatif. Ya, hati-hati. Nah, sekarang kita segitiga. Segitiga. Jadi segitiga siku-siku karena dia siku-siku di sini. Ini alasnya, ini tingginya, ini sisi miring. Nah, kelilingnya tinggal kita jumlahkan ya. AB tambah BC tambah CA. Oke. Luasnya 1/2, alasnya berapa, tingginya berapa, dikali 1/2. Oke. Cara mencari tinggi ya gunakan teorema Pitagoras. Jelas ya? Sekarang kita bahas lingkaran. Nah, lingkaran itu dari sini ke sini disebut diameter. Ini diameternya. Sedangkan separuhnya dari sini ke sini itu disebut jari-jari. Ini juga jari-jari. Jadi, jari-jari itu adalah separuhnya diameter. Ya kan? Nah, kalau mau mencari kelilingnya, langsung saja rumusnya adalah 2VR. 2VR jari-jari. Tapi kalau mau pakai diameter, nggak usah pakai 2, langsung saja V dikali diameter. Nah, kalau luasnya itu V dikali jari-jari pangkat 2. Nah, V-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kalau misalnya R-nya itu kelipatan 7, misalnya 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, maka pakai V-nya itu 22/7. Tapi selain dari kelipatan 7, gunakan 3,14. Sama sebenarnya hasilnya ya, sama nilainya. Nah, sekarang kita lanjut ke bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama ada kubus. Kubus itu bangun ruang berarti dia punya volume ya. Sisinya sama. Yang ini panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Jadi untuk mencari, jadi S itu biasa disebut rusuknya. Untuk mencari luas permukaan berarti ini berapa nih sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sebenarnya luas permukaan itu 6 kali. 6 kali apa? Sisi kali sisi. Jadi ini kan dia bentuknya kubus kan? Berarti sisi kali sisi. Berarti sisi kali sisi. Kenapa dikali 6? Karena ada 6. Ada 6 sisinya. Ya. Ada 6. Nah, berarti ini adalah 6 S kuadrat. Makanya dapat ini. Sedangkan volumenya itu langsung saja. Ini
Panjang kali lebar kali tinggi. Karena sama, S-nya sama, berarti langsung saja S pangkat 3. Nah, panjang kerangka maksudnya adalah panjang kerangka total ini, dijumlahkan ini, dan lain sebagainya. Itu adalah 12 kali S rusuk. Ya, 12 kali rusuknya. Nah, sekarang balok. Balok ini sama dengan yang ini. Ya, cuma bedanya panjang, lebar, tinggi itu berbeda-beda. Nah, panjangnya P-nya, lebarnya L, tingginya T. Nah, luas permukaannya itu rumusnya adalah karena dia panjang kali lebar, ya ini luas pertama, tinggal kita kali 2, karena 2 kali. Kemudian lebar kali tinggi untuk mendapatkan yang ini, tinggal dikali 2, ya karena 2 kali. Kemudian dipanjang dikali tingginya, yang ini dikali ini. Ada 2, berarti 2. Sebenarnya 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Kalau ini diselesaikan dapat rumus ini. Ya. Nah, sedangkan volumenya langsung saja panjang lebar kali tinggi. Nah, untuk panjang kerangkanya itu adalah, coba lihat. Berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali panjang ditambah berapa lebarnya? Berapa kali? 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Nah, diselesaikan dapat rumus yang ini. Sedangkan kita lanjut ke prisma. Prisma ada berapa jenis? Ada yang 2, ada yang 2 enggak ada sih ya. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau yang ini berarti 3 ya. 3. Karena dia punya 3 sudut di sini. Nah, cara mencarinya ini disebut sebagai alas, ini disebut sebagai penutupnya, sedangkan yang di samping itu selimutnya. Nah, luas permukaannya tinggal 2 kali alas, ini dengan ini kan? Nah, 2 kali alas ditambah luas selimut. Selimut itu yang sampingnya. Jadi kalau misalnya selimutnya ini dapat dicari menggunakan rumus, luasnya dapat dicari menggunakan rumus apa? Persegi panjang, ya. Nah, persegi panjang. Sedangkan volumenya langsung luas alas dikali tinggi. Ini tingginya, ini luas alasnya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke bangun ruang. Ya, bangun ruang untuk bagian kedua. Limas. Limas juga ada beberapa jenis. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, dan seterusnya. Nah, kalau limas itu yang bawah ini alasnya. Ini tingginya, tegak lurus. Kemudian sisi selimut yang ini. Yang ini sisi selimut. Bukan yang ini ya, hati-hati. Ini bukan sisi selimut. Tapi yang ini. Nah, gimana cara mencari volumenya? Volumenya itu langsung saja sepertiga dikali luas alas. Yang ini bawahnya berapa? Luas alasnya dikali tingginya. Nah, gimana cara cari tingginya? Bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kalau ini diketahui, kemudian ini diketahui, yang sisi selimut itu, yang bagian tengahnya, nah dapat kita tentukan berapa tingginya. Nah, tinggal kita tentukan volumenya dengan rumus ini. Nah, sekarang tabung. Oke, tabung. Yang ini alas, ya, bentuknya itu lingkaran. Alasnya sama dengan penutupnya. Ya, alasnya sama dengan penutup. Kemudian yang di samping ini disebut sebagai selimut. Nah, kalau teman-teman pecah, ini dipecah. Jadi ini saya gunting di sini. Kemudian saya datarkan, maka akan berbentuk apa? Akan berbentuk persegi panjang. Ya, jadi selimutnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu sama dengan kelilingnya. Ya, kelilingnya itu adalah 2πr. Sehingga luas selimut itu adalah keliling ini berarti 2πr dikali tingginya. Nah, ini luas selimut. 2πr dikali tinggi. Sedangkan luas permukaannya tinggal kita jumlahkan. Luas permukaan itu adalah luas selimut ditambah
luas alas tapi dikali 2. Karena dengan penutupnya juga. Nah, kalau kita selesaikan dapat rumus ini. Ya, 2VR dalam kurung R tambah T. Nah, kita lanjut sekarang kerucut ya. Oke. Maaf. Sekarang kita lanjut ke kerucut. Jadi kerucut seperti ini bentuknya, yang di bawah ini disebut sebagai alas. Ya, alasnya berbentuk lingkaran. Ini adalah jari-jarinya, yang ini jari-jarinya. Yang ini diameternya, berarti diameter sama dengan 2R ya. Kemudian ini tingginya. Tinggi. Kemudian yang ini adalah sisinya. Sisi. Nah, untuk mencari sisi itu menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini rumus Pitagoras. Sisi kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. T itu tinggi, R itu adalah jari-jari. Luas selimutnya sama dengan V dikali R dikali S. Itu luas selimut. Luas yang selimut ini. Luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alas kan luas lingkaran ya, luas lingkaran VR kuadrat. Luas selimut VRS. Ini jadi luas permukaannya sama dengan VR kuadrat tambah VRS. Atau ada juga yang menulis begini, VR kuadrat ditambah RS. Atau sorry. Ada yang menulis VR R ditambah S. Ya, seperti ini. Boleh. Lebih singkat. Sedangkan volumenya adalah sepertiga luas alas dikali tinggi atau sepertiga VR kuadrat dikali T. Nah, sekarang kita ke bola. Bola yang ini diameternya separuh diameter disebut jari-jari. Jari-jarinya R. Jadi luas permukaannya langsung saja 4 VR kuadrat. Sedangkan volumenya itu ingat 4/3 VR pangkat 3. Jadi kalau luas permukaan R kuadrat, kalau volumenya R pangkat 3. Tapi ada 4/3-nya. Nah, sekarang sudut garis. Jadi sudut garis itu ada beberapa. Yang pertama ada yang berpenyiku, kemudian ada yang berpelurus, kemudian ada yang sejajar atau bertolak belakang. Nah, kalau berpenyiku yang seperti ini, jadi siku-siku. Jadi sudut AOB, berarti AOB yang ini, itu berpenyiku atau saling berpenyiku dengan BOC yang ini. Kenapa disebut berpenyiku? Karena mereka kalau disatukan membentuk siku-siku. Jadi AOB ditambah BOC sama dengan siku-siku berarti 90 derajat. Nah, berpelurus sudut AOB yang ini, ya ini AOB dengan sudut BOC yang ini itu berada pada satu garis lurus. Kalau garis lurus berarti berapa sudutnya? 180. Berarti sudut AOB ditambah BOC sama dengan 180. Nah, lanjut. Dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Jadi contohnya misalnya ini. Jadi ini ada garis, ada ini. Nah, 1 dengan 2 itu berpelurus ya. Ini berpelurus. 2 dengan 3 berpelurus, 3 dengan 4 berpelurus, 1 dengan 4 berpelurus. Nah, tapi 1 dengan 3 itu disebut sebagai bertolak belakang. Nah, kalau dia bertolak belakang itu sudutnya, coba perhatikan. Jadi ini bertolak belakang ya, 1 dengan 3. Nah, untuk sama juga dengan yang ini. Sama juga dengan yang ini. 1 dengan 2 selurus, 2 dengan 3 selurus, 3 dengan 4 selurus, 1 dengan 4 selurus. Tetapi ingat, ada yang disebut dengan sudut berseberangan. Misalnya yang berseberangan 1 dengan 3. Kalau istilah tadi saya bertolak belakang. Bertolak belakang sebenarnya istilah saya ya. Kalau di sini dia bilang berseberangan.
Nah, kalau dia berseberangan, sudutnya sama. Jadi sudut 1 dengan sudut 3 sama, sudut 4 dengan sudut 2 sama. Ini juga sama, 2 dengan 4 sama, ini juga sama. Nah, oke. Jadi harap dihafal ya, diingat. Nah, nanti untuk supaya lebih lancar lagi, nanti kita akan bahas pada beberapa contoh-contoh soal di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.